Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian meninggal, jangan kalian wafat, jangan kalian mati kecuali dalam satu kondisi, yaitu meninggal dalam keadaan di atas agama Islam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Perintah pertama yang Allah perintahkan kepada umat manusia adalah beribadah. Puasa. Untuk apa puasa? Kenapa bulan Ramadan disyariatkan kepada umat Islam untuk berpuasa? Apakah untuk semata-mata menahan rasa haus dan lapar? Atau hanya sekedar menahan hawa nafsu semata? Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa, dan kepada orang-orang sebelum kalian juga diwajibkan puasa. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Agar kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat takwa ini seringkali disampaikan kepada kita. Puasa disyariatkan agar kita bertakwa. Kita salat agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bertakwa kepada Allah. Sebuah ayat di dalam surat Ali Imran, ayat yang ke-132, ayat yang ke-133, afwan, sampai ayat 136. Allah menyebutkan di dalamnya bagaimana bentuk sifat orang-orang yang bertakwa. Apakah kita sudah termasuk ke dalam sifat orang-orang yang bertakwa ataukah belum? Sebagian dari kita sudah menjumpai Ramadan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan sebagian seumur hidupnya dia jumpai Ramadan. Tapi sebagian di antara kita tidak bertakwa, masih belum menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Mungkin belum faham bagaimana bentuk sifat orang-orang yang bertakwa. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kalian, kata Allah, dipanggil, ayo kalian ini cepat-cepat, ayo kalian bergegas, bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ayo bergegas. Ayo salat berjamaah laki-laki. Ayo berpuasa di bulan Ramadan. Ayo membayar zakat, kata Allah. Ayo bersegera kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergegas, kata Allah. Bergegas kemana? Kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa jannatin arduhas samawati wal ard. Apabila kalian bergegas kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, Allah siapkan untuk kalian surga yang luasnya, kata Allah, seluas langit dan bumi. Kita bukan sekedar merebutkan satu kursi. Apabila sudah diduduki kursi tersebut, kemudian kita tidak bisa duduk. Bukan. Tapi kita merebutkan surga yang bisa menampung seluruh umat manusia. Kenapa, kata Allah? U'iddat lil muttaqin. Karena surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah sebutkan bagaimana sifat orang-orang yang bertakwa. Mari kita cek diri kita, jamaah. Sudahkah kita termasuk ke dalam sifat-sifat ini atau bahkan jauh dari sifat orang-orang yang bertakwa? Allah mengatakan, alladzina yunfiquna fis sarra. Orang-orang yang bertakwa, kata Allah, mereka berinfak dalam keadaan sempit. Wad-dharra, dalam keadaan lapang. Orang-orang yang bertakwa mereka bekerja. Mereka mencari nafkah. Mereka keluar dari rumahnya meninggalkan anaknya, istrinya untuk bekerja. Tapi orang-orang yang bertakwa mereka bekerja mendapatkan harta, tidak memikirkan perut mereka saja. Tapi mereka berbagi. Maupun dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, mereka berbagi. Lihat Nabi SAW. Baju Nabi SAW apabila diminta, Nabi SAW berikan. Pemimpin umat Islam, komandan perang, Nabi SAW. Nabi pun sampai berbulan-bulan tidak ada yang dimakan di rumahnya. Tapi Nabi SAW tetap berbagi. Tidak memikirkan perut beliau alaihi salatu wassalam semata. Inilah sifat orang-orang yang beriman. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berinfak dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang bertakwa mereka menahan amarahnya. Mereka menahan amarahnya, tidak emosian. Allah mengatakan orang-orang yang bertakwa mereka ini menahan emosinya. Maka sudah tidak ada alasan lagi. Seseorang mengatakan, oh saya dari keluarga emosi. Ayah saya seperti ini, ibu saya seperti ini. Keluarga saya pemarah. Lah. Islam datang merubah sifat-sifat tersebut. Allah menyebutkan wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang bertakwa itu menahan emosinya, menahan amarahnya. Mereka tidak marah. Wal afina 'anin nas, dan naik tingkatannya. Bahkan apabila diganggu dia memaafkan. Diganggu dia memaafkan. Dihina dia memaafkan. Dicaci, difitnah, disebutkan hal-hal yang tidak sewajarnya kepada dirinya, dia sabar, bahkan dia maafkan. Kemudian Allah menyebutkan wallahu yuhibbul muhsinin. Ketahuilah bahwasannya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian Allah sebutkan ciri-ciri yang selanjutnya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Allah mengatakan apabila orang yang bertakwa berbuat dosa. Orang yang bertakwa berbuat dosa.
Semua umat manusia melakukan dosa. Demikian juga dengan orang-orang yang bertakwa, mereka melakukan dosa. Mereka pernah tergelincir ke dalam comberan-comberan dosa. Tapi mereka setelah berbuat dosa, menzalimi diri mereka, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sholat lagi, mereka kembali berpuasa, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang yang bertakwa, kata Allah, mereka tidak berlama-lama di dalam kemaksiatan mereka. Mereka pernah meninggalkan sholat, dia bertaubat, dia kerjakan sholat. Pernah berzina, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beristighfar dan tidak kembali kepada dosanya. Dia pernah minum khamar, dia pernah berbohong, dia pernah korupsi, dia pernah melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim. Namun dia lakukan, setelah itu dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi dosanya. Bagaimana Ustaz kalau dia ulangi lagi? Dia akan beristighfar. Dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan secepat mungkin. Dan dia tidak berlama-lama di dalam comberan-comberan dosa. Kemudian Allah mengatakan, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Itulah mereka, kata Allah, balasan mereka adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ampunan kepada orang-orang yang bertakwa. Allah berikan ampunan kepada mereka. Ampunan saja Allah sebutkan wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Ampunan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah balas dengan surga yang mengalir di dalamnya mata air yang begitu banyaknya. Khalidina fiha. Mereka tinggal di dalamnya bukan sehari, bukan 2 minggu, bukan 3 pekan, bukan 1 tahun. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian Allah katakan wa ni'ma ajrul amilin. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang mengerjakannya. Inilah sifat orang-orang yang bertakwa. Apakah kita sudah termasuk ke dalam sifat tersebut atau bahkan jauh dari sifat yang telah kita sampaikan? Bukalah lembaran-lembaran Al-Quranul Karim, kita akan mendapatkan ayat ini. Baca terjemahannya agar masuk ke dalam hati kita, jamaah. Allah menyebutkan at-taqwa hahuna, takwa itu di hati tempatnya. Betapa banyak orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim, betapa banyak orang yang sholat, namun tidak merubah dirinya. Kenapa? Karena hanya sekedar sholat semata. Hanya sekedar sholat, ataupun sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, tidak akan merubah hidupnya. Orang yang berpuasa namun masih melakukan ucapan-ucapan yang tidak benar, tidak akan merubah hidupnya. Maka belajar bagaimana agama Islam yang benar, sehingga menjadikan kita orang yang bertakwa, akan mencapai level ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada satu surat di dalam Al-Qur'anul Karim namanya surat Al-Jumu'ah. Bacalah surat tersebut. Kita yang memiliki waktu yang begitu banyaknya, sisipkan satu waktu untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Bukalah lembaran Al-Qur'anul Karim, cari surat yang namanya surat Al-Jumu'ah. Kita kalau berangkat ke tempat kerja, kita faham. Kita faham aturan-aturan di tempat kerja kita. Bahkan kita takut kalau seandainya kita melanggar aturan yang ada. Bahkan sebagian sebelum datang waktunya dia sudah ada di tempat kerja. Namun sebagian di antara kaum muslimin masih ada yang telat untuk melaksanakan sholat Jumat. Hanya sekali dalam sepekan masih telat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard." Enggak lama kata Allah Subhanahu wa taala. Apabila salat Jumat itu telah didirikan, telah dilaksanakan, bertebaranlah kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Salat Jumat itu tidak lama jamaah, mungkin 20 menit, 25 menit atau setengah jam. Dan kita untuk bekerja itu semangat. Namun kalau untuk mencari ampunan Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala kita masih telat-telat. Wabtagu min fadlillah. Carilah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja. Kalau untuk urusan ibadah kita ibadah, bahkan ibadah dinomor satukan. Salat Jumat masih telat. Salat yang 5 waktu masih dinanti-nantikan, nanti saja. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian ini kata Allah, kebanyakan berlebih-lebihan mencintai dunia. Kalian ini ingin kalau dunia yang nomor satu, dunia yang paling depan. Kemudian Allah katakan, wal akhiratu khairu wa abqa. Ingat kata Allah, bahwasannya akhirat itu lebih utama dan yang lebih kekal. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang ini hari Jumat, yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa memperbanyak salawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian jangan lupa membaca surat Al-Kahfi. Kemudian jangan lupa memperbanyak doa setelah salat asar sampai sebelum tenggelamnya matahari pada waktu maghrib. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang belum memiliki anak, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ ada waktu yang mustajab. Yang ingin naik haji, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sekedar minta dunia saja, pengen mobil, pengen rumah yang bertingkat, namun minta surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus